Kamu penonton Drakor Vincenzo? Kalau penonton, kamu mungkin pernah akan melihat ada adegan yang para aktornya itu makan permen, dan permennya itu adalah Kopiko. Sebenarnya permen itu bukan placement biasa ya, tapi memang Kopiko itu menjadi sponsor dalam Drakor tersebut. Dan yang bikin kaget adalah setelah Drakor itu tayang, maka penjualan Kopiko itu menjadi meledak. Orang-orang Amerika dan Eropa kemudian mencari permen Kopiko karena nonton dari Drakor tersebut. Permen kopi dari Indonesia viral karena Drakor Korea dan dikirim ke orang-orang Amerika. Kedengarannya gila, tapi ini memang ya salah satu cerita kecil dari perusahaan yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Namanya Mayora. Dan hari ini kita bahas kajian bisnis mereka dari pada tahun 1948, ya kurang lebih 80 tahun yang lalu, ada sebuah dapur rumah di Jakarta yang memanggang biskuit. Bukan pabrik, bukan perusahaan, dapur rumah biasa. Itu adalah bisnis kecil-kecilan keluarga Atmaja. Ayahnya Yogi Hendra Atmaja. Skalanya home industry, belum ada nama besar, belum ada branding. Nah, Yogi ini menariknya, dia itu kuliah di kedokteran Trisakti. Lulus jadi dokter, tapi bukannya buka praktek, tapi dia malah masuk dunia bisnis. Lanjutin usaha keluarga tapi dengan skala yang jauh lebih besar. Kalau tidak salah ini ceritanya mirip dengan Khairul Tanjung ya. Dia juga kuliah di kedokteran tapi membuka bisnis. Tuh, bayangin ya, orang tuamu sudah biayain kuliah mahal-mahal, tapi setelah lulus anaknya malah bikin bisnis, jualan kue. Tahun 1977, Yogi bersama temannya membuka bisnis. Dia mendirikan PT Mayora Indah di Jakarta. Dan produk utama mereka adalah biskuit Roma kelapa. Waktu itu bisnis biskuit sudah ada pemainnya, Kong Guan, yang sampai sekarang kalau lebaran selalu ada kaleng di rumahnya. Hasilnya Roma kelapa meledak dan rumah jadi rumah tangga sejuta umat akhir tahun 70-an. Tahun 1977, Yogi bersama temannya mendirikan PT Mayora Indah. Dan produk pertama mereka adalah biskuit Roma kelapa. Waktu itu pasar biskuit sudah ada pemainnya. Teman-teman mungkin sudah tahu yang bernama Kong Guan. Nah, itu adalah pemain pertama bisnis biskuit. Tapi Yogi masuk dengan cara yang berbeda. Dia agresif di bidang pemasaran. Jadi bukan cuma bikin biskuit yang enak, tapi pastiin orang itu kenal namanya ya. Mungkin ini sampai sekarang bisa kita lihat ya, setiap produk-produk dari Mayora itu selalu mempunyai nama yang kuat. Ada mineral, ya kuat ya, dengan jargon ada manis-manisnya. Padahal kita minum ya biasa aja ya, air putih. Hasilnya Roma kelapa meledak menjadi kue sejuta umat di tahun 70-an. Nah, di sini Mayora beda dari perusahaan lain. Kebanyakan perusahaan FMCG itu dari satu kategori. Unilever fokus di sabun dan perawatan. Wings dari deterjen dulu, baru ke makanan. Tapi Mayora dari awal udah nggak bisa berhenti bikin produk baru. Mereka punya slogan di TV, satu lagi dari Mayora. Dan itu bukan sekedar slogan, tapi memang strategi bisnis mereka. Dari biskuit Roma, mereka masuk ke wafer, lahirlah Beng Beng. Coklat, lahirlah Coki Coki. Permen kopi, lahirlah Kopiko. Dan kopi saset, lahirlah Torabika. Semua produk-produknya itu terkenal mempunyai ciri yang khas. Terus lanjutlah ke minuman ya. Teh pucuk, Kopiko, 78, sampai air minum Le Mineral. Yang sekarang bersaing head to head dengan Aqua. Bahkan bisa menggeser ya posisi Aqua yang nomor 1 oleh Le Mineral. Sekarang Mayora punya produk di 6 divisi. Ada biskuit, wafer, permen, coklat, kopi, dan makanan sehat dari 2 kategori makanan dan minuman. Jadi kalau kamu sarapan, energen, lalu ngemilnya Beng Beng, minumnya Le Mineral, kopinya Torabika, nyemilnya Kopiko, itu semua Mayora. Satu perusahaan menemani kita seharian penuh. Oke, sekarang kita zoom ke salah satu produk dari Mayora yang sudah go internasional, yaitu Kopiko. Kopiko itu permen kopi, simple. Tapi ini jadi ujung tombak Mayora ya, hingga menembus pasar internasional.
ujung tombak ekspansi internasional Mayora. Mayora mulai ekspor Kopiko ke Filipina. Di sana Kopiko jadi sangat populer di kalangan remaja, pekerja, dan buruh karena praktis. Mau minum kopi, ngambil yang simple, gak ada waktu, tinggal isi permen kopi. Rasanya udah sama ya, kopi. Dari Filipina merambah ke negara Asia Tenggara yang lain. Tapi momen yang bikin viral itu adalah keputusan jadi sponsor utama dalam drama Korea. Keputusan yang cukup berani, mereka jadi sponsor utama drama Korea Vincenzo di tahun 2021. Drakor itu ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan setelah Kopiko muncul dalam drakor tersebut, orang-orang Eropa dan Amerika, Timur Tengah langsung searching Kopiko Candy, where to buy, penjualan meledak. Strategi ini bukan kebetulan. Mayora melihat data, drakor lagi booming di mana-mana. Mereka ambil peluang itu, kombinasi data dan insting bisnis yang bagus. Sekarang Kopiko udah masuk ke lebih dari 80 negara. Hanya pemain kopi. Dan di setiap negara, Mayora adaptasi rasa, kemasan, bahkan cara marketing yang disesuaikan sama selera lokal. Oke, sekarang saya mau kasih tahu angka-angka yang bikin gue kaget ketika meriset ini. Mayora punya 29 pabrik dan 4 diantaranya ada di luar negeri. Karyawannya tahu berapa? Antara 30.000 sampai 50.000 orang, 10%. Penjualan bersih mereka di tahun 2021 itu mencapai 27,9 triliun. Wah, hanya dari permen ya, kue sebesar itu. Hampir 28 triliun dalam 1 tahun saja. Dan yang paling mengejutkan adalah ekspor sekarang berkontribusi sebanyak 50% dari total bisnis Mayora. Artinya, setengah pendapatan Mayora itu dari luar negeri. Mereka sudah beneran jadi perusahaan global. Produk mereka udah ada di lebih dari 100 negara ya. Untuk kopinya saja sudah 80 negara. 5 benua. Pendirinya Yogi Hendra Atmaja itu mempunyai kekayaan yang tercatat mencapai 42 triliun di tahun 2019 dan masuk daftar 10 orang terkaya menurut versi majalah Forbes. 42 triliun. Seperti apa banyaknya ya? Dari dapur yang manggang biskuit tahun 1948 ke 42 triliun rupiah. Butuh waktu 70 tahun, tapi bisa ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Mayora ini? 1. Branding itu investasi, bukan pengeluaran. Dari awal Yogi itu udah paham. Produk bagus saja nggak cukup. Orang harus ingat nama dari produk tersebut. Dan orang harus percaya sama produk kamu. Makanya slogan satu lagi dari Mayora itu tepat. Dipakai mereka selama puluhan tahun. 2. Diversifikasi yang terstruktur. Mayora nggak asal bikin produk baru. Setiap produk, makanan ataupun minuman itu dalam ekosistem yang mereka kuasai. Tentu saja. Mereka nggak tiba-tiba bikin motor, bangun apartemen. Fokus di hal yang mereka mengerti. Tapi terus ekspansi di dalamnya. 3. Jeli melihat peluang. Seperti keputusannya masuk dalam drakor Vincenzo itu adalah keputusan yang tepat ya. Ditambah dengan data bahwa drakor lagi booming, ditonton oleh seluruh dunia, dia masuk ke sana untuk berinvestasi. Dan hasilnya bikin penjualan Kopiko meledak. Oh ya, satu lagi hal yang menarik adalah Mayora itu adalah perusahaan publik. Tidak seperti banyak konglomerat yang lain, Mayora itu adalah perusahaan publik. Mereka sudah IPO dan sahamnya bisa kamu beli di Bursa Efek dengan kode MYOR. Jadi kalau kamu minum teh pucuk hari ini, technically kamu bisa jadi salah satu pemilik perusahaannya juga dengan membeli saham di Bursa Efek. Itu dia perjalanan bisnis Mayora dari dapur yang panggang biskuit hingga menjadi kerajaan makanan dan minuman yang kini sudah ada di 100 lebih negara. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di komen dan di share juga. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan video yang kayak gini. Jangan lupa di subscribe karena nanti saya akan bahas bisnis-bisnis yang lain yang mungkin sudah teman-teman
rindukan atau nantikan pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di minggu depan.